Halo semuanya, selamat datang kembali. Kalau kita dengar kata 5G, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti internet super kencang kan? Tapi, ceritanya itu jauh lebih dalam dari sekedar kecepatan. Hari ini kita bakal kupas tuntas. Apa itu 5G? Potensi gilanya? Risiko keamanan apa yang ngikutin? Dan gimana sih realitasnya di Indonesia sekarang? Yang ternyata punya cerita uniknya sendiri. Nah, pertanyaan besarnya gini, 5G ini beneran sebuah revolusi atau cuma, upgrade kecepatan biasa aja? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini bukan cuma soal download film dalam hitungan detik. Ini soal fondasi untuk sebuah dunia yang bener-bener baru dan saling terhubung. Oke, ayo kita mulai bedah satu persatu. Pertama-tama, kita perlu paham dulu nih, seberapa jauh sih lompatan dari 4G ke 5G? Ini bukan sekedar evolusi biasa loh, ini tuh kayak lompatan kuantum dalam teknologi seluler yang ngebuka pintu ke hal-hal yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah. Coba dilihat perbandingannya, ini benar-benar beda kelas. Kecepatan puncaknya bisa 100 kali lipat lebih cepat. Terus latensi atau jeda waktunya itu turun drastis, sampai hampir instan. Dan yang ila, kapasitas perangkatnya. Dari 100.000 jadi 1 juta perangkat dalam 1 kilometer persegi. Ini skala yang masif banget. Jadi, gampangnya gini, 5G itu dibangun di atas 3 pilar utama, kecepatan super tinggi, respon super cepat, dan kapasitas super gede. Nah, kombinasi 3 hal inilah yang bikin 5G itu transformatif banget. Tapi, ada tapinya nih, buat bener-bener dapetin semua keajaiban ini, ada satu syarat teknis penting yang harus dipenuhi. Nanti kita balik lagi ke sini. Oke, dengan kemampuan segitu kerennya, emang kita bisa ngapain aja sih? Coba kita intip gimana teknologi ini bakal benar-benar ngubah cara kita hidup, kerja, dan main di berbagai industri. Ini bukan lagi teori, tapi aplikasi nyata yang udah mulai kelihatan. Mulai dari dunia kesehatan, di mana dokter bisa ngoperasi pasien dari kota lain. Terus, kota pintar, di mana lampu lalu lintas, tiang listrik, semuanya ngobrol satu sama lain. Kendaraan otonom yang bisa komunikasi buat hindarin kecelakaan, pabrik yang jalan sendiri pakai robot, sampai hiburan VR yang rasanya nyata banget. Semua ini butuh koneksi super andal yang cuma 5G bisa kasih. Coba kita fokus ke satu contoh yang luar biasa ini, kesehatan. Latensi 5G yang super rendah, itu artinya jeda antara perintah dokter bedah dan gerakan robot di meja operasi itu hampir nol. Nggak ada. Ini bikin dokter spesialis terbaik di dunia bisa ngelakuin operasi rumit ke pasien dimanapun mereka berada. Nah, kalau ini contoh yang paling gampang kita bayangin buat kecepatan murninya. Lupakan deh nunggu kali buffering atau download yang lama. Film yang tadinya butuh belasan menit buat di-download pakai 4G, sekarang klik, beberapa detik kemudian udah kelar. Ini benar-benar ngubah ekspektasi kita soal konten digital. Tapi ya gitu, kayak dua sisi koin. Kekuatan besar 5G juga ngebuka pintu buat tantangan keamanan yang sama besarnya. Logikanya, kalau semua terhubung, pintu masuk buat para peretas juga jadi makin banyak dan makin rumit. Mari kita lihat sisi gelap dari revolusi ini. Jadi, celah serangannya itu jadi di mana-mana. Jaringan 5G yang masif bisa jadi target serangan di DOS yang bikin lumpuh total. Komunikasi antar perangkat bisa disadap lewat serangan man in the middle. Dan jutaan perangkat IoT bisa jadi pintu belakang yang nggak aman, sementara infrastruktur intinya sendiri jadi target utama. Nah, gambar ini ngejelasin salah satu ancaman yang paling bahaya. Di serangan mid-M, peretas itu kayak nyelip di tengah-tengah komunikasi kita. Misalnya antara HP kita dan server bank. Dan mereka bisa nyuri atau bahkan ngubah data tanpa kita sadar sama sekali. Di dunia 5G yang semuanya nyambung, risikonya jadi jauh lebih tinggi. Dan masalahnya jadi berlipat ganda karena ini nih, setiap perangkat pintar di rumah atau kota, lampu, kulkas, sensor jalan, itu potensi pintu masuk buat peretas. Cukup satu perangkat aja yang keamanannya lemah, itu bisa ngebahayain seluruh jaringan. Skalanya itu jadi tantangan yang benar-benar besar. Untungnya bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak strategi buat bertahan. Buat ngelindungin data, kita pakai enkripsi yang kuat. Buat cegah orang asing masuk, ada autentikasi multifaktor. Terus, biar kalau ada serangan, dampaknya nggak nyebar, jaringannya bisa dipisah-pisah. Dan buat deteksi gerak-gerik mencurigakan, kita bisa pakai AI. Oke, kita udah lihat janji-janjinya, udah lihat juga risikonya. Sekarang, mari kita mendarat ke bumi dan lihat kenyataannya di lapangan. Ingat kan, secara teknis yang tadi saya sebutin buat ngebuka semua potensi 5G? Nah, disinilah kita bakal bahas itu. Karena ini kunci buat ngerti realitas 5G di Indonesia sekarang. Nah, ini dia bedanya. Ada dua jenis arsitektur 5G. Pertama, non-standalone atau NSA yang intinya numpang di infrastruktur inti 4G.
Kedua, standalone atau SE, ini baru jaringan 5G murni dari hulu ke hilir. NSA itu lebih gampang dan cepat buat digelar, tapi dia nggak bisa ngasih semua potensi 5G, terutama soal latensi super rendahnya itu. Dan inilah statusnya di Indonesia. Sampai sekarang, semua operator kita itu pakai skema NSA. Artinya, meskipun di layar HP Anda muncul logo 5G, secara teknis, koneksi itu masih sangat bergantung sama fondasi jaringan 4G yang udah ada. Angka ini nunjukin kecepatan download seluler rata-rata di Indonesia di pergantian tahun 2025 ke 2026. Walaupun ada peningkatan, angka ini juga nunjukin kalau kita belum ngerasain lompatan kecepatan dahsyat yang dijanjikan sama teknologi 5G yang sebenarnya. Nah, ini dia kesimpulannya. Karena kita masih pakai arsitektur NSA, pengalaman yang kita rasain ya lebih kayak 4G Pro atau 4G versi ngebut aja, bukan sebuah teknologi yang benar-benar baru. Peningkatan kecepatannya memang kerasa, tapi fitur-fitur yang bisa ngubah dunia kayak latensi super rendah itu belum kebuka. Dan ini yang jadi pertaruhannya. Selama kita masih di NSO, potensi sejati 5G buat kota pintar, mobil otonom, operasi jarak jauh, dan revolusi industri 4.0 nggak bakal bisa terwujud sepenuhnya. Kita baru nyentuh permukaannya doang. Ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget. Apakah sekedar lebih cepat seperti sekarang ini udah cukup buat kita? Atau kita perlu lebih berani buat dorong transisi penuh ke 5G standalone biar benar-benar bisa manfaatin potensinya dan nggak ketinggalan di panggung teknologi global? Ini adalah pilihan strategis yang bakal nentuin masa depan digital kita semua.